Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 17 sampai dengan 24. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu ke-72 murid Yesus kembali dari perutusannya dengan gembira dan berkata, "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi namamu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberi kalian kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tiada yang dapat membahayakan kalian. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga." Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Segala sesuatu telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada para murid dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah perutusan yang membawa sukacita. Dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan ke-72 murid Yesus yang kembali dari perutusan dengan gembira. "Bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga." Demikian pernyataan Yesus kepada para murid yang kembali dari perutusan mereka dengan gembira. Mereka bergembira karena selain mendapat kesempatan untuk mewartakan kedatangannya kerajaan Allah, mereka juga dapat mengusir setan. Mereka kembali dalam sukacita dan kegembiraan karena mereka sudah menghadapi penderitaan dan melewati tempat-tempat yang berisiko tinggi dan berbahaya. Para murid dipenuhi sukacita karena berhasil menjalankan tugas perutusan dengan sangat baik. Mereka bersukacita dan bersyukur karena banyak orang sakit disembuhkan dan setan-setan ketakutan. Semua sukacita itu dialami karena mereka terus bersatu dengan Yesus Sang Guru Ilahi. Mereka menjalankan perutusan atas namanya, sehingga tatkala berhadapan dengan penderitaan dan tantangan, mereka tidak mundur. Dan atas semuanya itu, sukacita mereka disempurnakan karena nama mereka tercatat di surga. Saudara-saudari terkasih,
Perutusan dan sukacita para murid ini mendasari perutusan dan sukacita kita juga. Sukacita yang sama juga Tuhan janjikan bagi setiap kita yang menjadi para murid-Nya zaman sekarang. Kita dipanggil untuk mengambil bagian dalam karya misi Tuhan, mewartakan kerajaan Allah di tengah konteks kehidupan manusia dewasa ini. Kita pun dengan sukacita berharap untuk turut serta dalam kebahagiaan kekal bersama Dia dalam kerajaan surga. Melalui semangat para murid-Nya, Yesus hendak menyampaikan kepada kita bahwa janganlah menganggap penting apa yang kita bawa dalam tugas perutusan. Ia hendak mendidik kita, para pengikut-Nya, untuk memasrahkan semuanya pada kehendak Dia. Yesus mengajar kita untuk tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi berani mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah. Kita sebagai orang yang diutus, kita pun harus berani menapaki jalan pengorbanan sebagai jalan menuju penebusan. Kita harus siap menanggung banyak penderitaan di mata manusia. Namun, kita harus memiliki iman yang kokoh dan memiliki mental berkorban. Sebab hanya itulah yang bisa membuat kita bersukacita dan bertahan dalam segala macam penderitaan. Santo Fransiskus Assisi yang gereja peringati hari ini memberi kita teladan semangat dan praktik hidup sebagai misionaris sejati. Dia rela meninggalkan kehidupan yang mapan secara ekonomi bersama keluarga yang kaya. Kemudian dia menghabiskan hidupnya sebagai pewarta dengan gaya hidup miskin dan mencintai alam lingkungan. Ia menghayati hidup duniawi yang sederhana demi sukacita surgawi yang kekal. Dalam situasi dan kondisi sesulit apapun, kita harus setia dan tetap bertekun dalam Dia. Marilah kita menjadi pengikut Kristus yang membawa dan membagikan sukacita bagi sesama. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami agar kami boleh memuji dan memuliakan melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.